wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan pertama, kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 5 orang dan untuk yang pertama adalah sesi pemaparan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh saudari Reren. Kepada Reren dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk pemaparan materi pagi ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan ada 5 pertanyaan sesuai dengan diskusi yang telah kami lakukan terkait dengan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bagaimana konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif ini. Pembelajaran paradigma baru yang sudah kami diskusikan sebelumnya, bahwa pembelajaran itu harus bersifat menyenangkan dan semenarik mungkin, sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar dan memberikan makna pembelajaran yang lebih besar kepada siswa, sehingga siswa tidak hanya melulu mengejar konsep dan kemampuan akademik, tetapi bagaimana siswa ini dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Lalu paradigma baru ini mengharuskan guru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan pembelajaran yang bersifat berpusat kepada siswa atau student center, sehingga pada paradigma baru ini guru berfungsi dan bertugas sebagai fasilitator di dalam kelas. Lalu terkait dengan asesmen yang efektif, asesmen efektif ini harus mencakup ketiga sifat asesmen yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu asesmen for learning, of learning, dan as learning. Lalu yang kedua, bahasan yang kedua yang kita bahas yaitu bagaimana guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif ini. Yang pertama yang harus dilakukan oleh guru yaitu menyiapkan dan menyusun modul yang bersifat efektif yang dapat dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Modul ini harus terkait dalam semua aspek, yaitu materi, asesmennya apa, media yang digunakan, metode, lembaga kerja siswa, dan evaluasi. Hal ini sangat menjadi poin paling utama dalam menciptakan proses pembelajaran dan asesmen yang efektif, karena ini akan digunakan oleh siswa selama proses belajar mengajar dan dapat membantu guru sekaligus untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu pertanyaannya terkait dengan bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif ini dapat mencapai CP atau capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam aturan Kementerian Pendidikan. Yang pertama itu menurut kelompok kami, guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik siswanya, sehingga guru dapat mengelompokkan siswa atau peserta didik ini berdasarkan kemampuan dan cara belajarnya, sehingga siswa yang memiliki cara belajar visual itu akan dikelompokkan dengan siswa yang memiliki cara belajar yang sama, begitupun siswa yang memiliki kemampuan atau gaya belajar audio, sehingga tidak ada tumpang tindih antara satu siswa dengan siswa yang lainnya karena mereka memiliki cara belajar yang sama. Lalu kemampuan yang sama ini diperoleh oleh guru melalui tes diagnostik kognitif, sehingga siswa yang memiliki kemampuan belajar yang sama, rata-rata misalnya 80, maka akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, sehingga siswa itu sama-sama belajar tanpa adanya ada 1-2 siswa yang mungkin ketinggalan. Lalu hal inilah menurut kami yang akan menciptakan pembelajaran yang sesuai dan dapat mencapai capaian pembelajaran. Sekian, terima kasih. Baik, itu adalah pemaparan kelompok kami terkait pertanyaan dari nomor 1 sampai yang ketiga. Untuk yang selanjutnya nomor 4 dan nomor 5 akan dipresentasikan oleh saudari Melani. Kepada Melani dipersilakan. Baiklah,
eh, bentuk atau jawaban dari pertanyaan dari nomor 4 dan 5. Nah, yang pertanyaannya adalah bagaimana tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen pada paradigma baru. Kalau jawaban dari kelompok kami, jawabannya adalah beberapa guru masih belum siap dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, sehingga guru mengalami kesulitan dalam merancang modul pembelajaran serta kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang menunjang. Selanjutnya adalah hal yang menjadi tantangan adalah pergantian kurikulum yang relatif cepat yang tidak diimbangi dengan waktu yang cukup untuk mempelajari kurikulum itu sendiri. Selain itu, pengaruh lingkungan dan kondisi ekonomi siswa yang kurang mendukung. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 5, tentang strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran asesmen baru. Menurut kami adalah guru itu harus menerapkan sistem belajar sepanjang hayat. Sebagai seorang guru, kita harus melakukan pembaharuan terhadap metode-metode pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik kita itu bisa belajar dan tujuan pembelajarannya tercapai. Begitu menurut kami. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Melani. Dengan demikian presentasi kami terkait materi yang kita bahas hari ini telah kami sampaikan. Nah, kepada anggota kelompok lain jika ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Ada yang ingin menambahkan dari yang telah kami paparkan? Silakan jika ingin bertanya. Baik, kepada Lucy, kelompok berapa Lucy? 3. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tari Bidana Putri, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana bentuk perlakuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita langsung saja menjawab pertanyaan dari kelompok berapa ini? Kelompok 4. Terkait pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh kepada Tiwi, dipersilakan. Izin menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 4 mengenai pertanyaan tentang sesuatu. Oke, silakan lagi. Untuk izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana karakteristik seorang guru untuk memahami bagaimana perlakuan guru untuk memahami karakter peserta didik kan? Jadi dari pemahaman diskusi kelompok kami, setelah yang telah dijelaskan tadi oleh Kak Rere mengenai bagaimana pembelajaran paradigma baru itu seperti pada awal pembelajaran dimulai, guru itu harus melihat bagaimana cara belajar peserta didik di awal pembelajaran dimulai. Kan terlihat bagaimana karakteristik yang keluar dari setiap masing-masing dari peserta didik, sehingga nanti ketika guru telah menemukan bagaimana proses atau dalam proses pembelajaran setiap peserta didik, barulah nanti peserta didik
ini dibagi dengan sesuai dengan persamaan proses pembelajarannya. Seperti ada yang satu kelompok itu tertarik dengan proses pembelajaran melalui video, audio, visual. Yang kelompok yang satu lagi memiliki proses pembelajaran seperti kinestetik, proses pembelajaran model pembelajaran yang lainnya seperti diskusi atau proses pembelajaran yang lainnya. Jadi dibagi-bagi sesuai dengan persamaan pemikiran mereka. Jadi nanti pada saat pembelajaran berlangsung, nanti pada saat diskusi mereka gampang untuk menyelesaikan modul atau tugas yang diberikan oleh guru karena mereka memiliki pola pemikiran yang sama. Jadi sehingga alur dari awal sampai akhir akan terbaca dan modul pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Mungkin dari kelompok satu ada yang ingin menambahkan? Ya baik, terima kasih Vivi atas jawabannya. Akan ditambahkan oleh saudara Franky. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bagaimana cara kita mengetahui karakter siswa? Itu sebenarnya sudah kita pelajari dalam kurikulum mereka ini. Pertama, kita harus melakukan asesmen diagnostik namanya. Jadi kita menganalisa dulu siswa kita bagaimana, cara belajarnya bagaimana. Artinya kita seperti mendengarkan apa keluhan yang kehendak siswa tersebut. Dari situ kita bisa tahu apa metode yang cocok untuk para siswa dalam mencapai pembelajarannya. Selain itu, dalam mengetahui tersebut, kita bisa mengetahui dari hal lain seperti dari mana mereka berasal, dari mana seperti apa keluarganya atau teman-temannya dan juga tempat tinggalnya. Itu sedikit tambahan dari saya. Baik. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan lagi kepada saudari Melani. Dipersilakan. Baiklah, saya tambahkan sedikit. Pertama kita harus tahu dulu karakteristik bentuk-bentuk dari karakteristik peserta didik yang harus kita ketahui. Ragam-ragam dari karakteristik peserta didik itu kan ada yang ragam etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, emosi, sosial, moral, spiritual, dan motorik. Nah, sebagai seorang guru yang akan memberikan pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengenal keragaman atau karakteristik peserta didik masing-masing individunya. Perlakuannya adalah dengan cara bisa dengan pengenalan diri di awal pembelajaran atau bentuk dari seni atau yang lainnya. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Saya sebagai moderator bisa menyimpulkan bahwa seorang guru harus mampu memahami karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Bagaimana latar belakangnya, secara psikologisnya, kita sebagai seorang guru harus memahami itu terlebih dahulu agar kita bisa melakukan sekiranya metode apa yang cocok bagi siswa tersebut. Demikianlah. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.